All right, just keep him there and keep him calm, okay? All right, just reassure him, pat him on the shoulder. Okay. Just want you to keep calm, okay? Are you feeling okay? Are you sore? Hai Penners, welcome to Pen Story. Penners, hidup dan mati seseorang sudah ada takdirnya masing-masing. Dalam keadaan bahaya seperti apapun, kalau belum waktunya, tentu kita akan baik-baik saja seperti orang-orang yang akan kita bahas di konten kali ini. Mereka berhasil selamat dari bahaya yang hampir saja merenggut nyawanya. Dan seperti biasa, semuanya udah Pen Story tulis hari ini. Sebelum lanjut ke videonya, biar Pen Story rajin update tiap hari, kasih dukungan kamu dengan cara subscribe, like, dan nyalain lonceng notifikasinya. Udah, lanjut! Parasut gagal terbuka. Para layang adalah olahraga terbang bebas dengan menggunakan sayap kain atau parasut yang lepas landas dengan kaki untuk tujuan rekreasi atau kompetisi. Namun, tahukah kalian kalau ada orang yang hampir kehilangan nyawanya gara-gara parasut yang gagal terbuka? Seperti yang dialami oleh paraglider Kevin Philip. Ia hampir kehilangan nyawanya pada saat melakukan trik akro para layang di Spanyol karena parasutnya tidak terbuka. Setelah beberapa saat, Philip menggunakan parasut darurat dan mencari cara untuk mendarat dengan aman. Para layang akro sudah dianggap sebagai bentuk para layang paling ekstrim, karena pada dasarnya melakukan trik akrobatik yang mewah seperti membalik di udara. Sementara itu, Philip mengatakan dia dapat dengan mudah berlatih untuk olahraga jenis ini. Namun, dalam akro para layang, banyak cobaan dan kesalahan dalam mempelajari trik-triknya. Oh my God! Tergencet batu besar. Sudah menjadi hal yang biasa bagi orang di luar negeri sana melakukan atau mempunyai hobi yang aneh, konyol, bahkan ada yang ekstrim juga loh Penners. Ada yang hobinya loncat dari ketinggian, terus ada juga yang menyelam di dasar danau yang beku, dan masih banyak lagi deh pokoknya. Tak terkecuali bagi Mas Aaron Ralston ini ya. Dia mempunyai hobi yang menurut Mimin sangat ekstrim. Bagaimana tidak, dirinya sangat menyukai hiking, naik ke atas bukit bebatuan yang tinggi, dan setelah sampai di puncak, untuk turunnya, ia harus melewati lorong di antara tebing bebatuan tanpa menggunakan alat pengaman apapun. Nah, pada tanggal 26 April 2003 silam, hal mengerikan menimpa Mas Aaron saat dia hendak turun melewati lorong di antara tebing bebatuan yang tinggi. Awalnya sih berjalan dengan lancar, namun saat dia hendak meraih batu yang nyelip di antara tebing tersebut, malah ini yang terjadi. Ngeri banget dong ya, Mimin sampai nggak tega ngelihatnya. Karena pada saat itu Mas Aaron hanya seorang diri, dia hanya bisa pasrah dan sedikit perlahan berjuang melepaskan tangannya sembari menahan rasa sakit karena jepitan batu tersebut. Setelah 4 hari bertahan hidup dalam keadaan yang sangat mengerikan, dan hanya mengandalkan sebotol air minum yang dibawanya. Capek nangis, teriak pun nggak ada gunanya karena dia hanya seorang diri. Dan di hari kelima, Mas Aaron memutuskan menghilangkan tangannya dengan pisau saku tumpul untuk melepaskan diri dan berjalan sejauh 7 mil atau sekitar 11 km sebelum dia bertemu dan diselamatkan oleh keluarga dari Belanda yang sedang hiking di bawah kaki bukit tersebut. Dan beginilah sosok Mas Aaron sekarang.
hampir tertelan gunung. Ski merupakan olahraga yang pemainnya menyusuri salju menggunakan 2 papan seluncur. Ski adalah olahraga rekreasi, namun ada pula pemain profesional yang berkompetisi dalam kejuaraan-kejuaraan internasional, misalnya Olimpiade musim dingin. Ada kejadian yang menegangkan dialami oleh 2 pemain ski saat mereka latihan di pegunungan Alpen, Prancis. Dengan penuh semangat, mereka meluncur, namun saat di tengah keseruannya meleak-leok di atas salju yang cukup tebal, tiba-tiba saja pemain ski yang merekam video ini terpelosok ke dalam jurang. Orang ini, biar Beruntung posisi temannya ini tidak jauh dari jurang tersebut, sehingga teriakannya bisa terdengar oleh temannya itu. Namun meskipun demikian, di antara mereka tidak ada yang membawa tali, jadi susah untuk merambat naik dari jurang tersebut. Setelah beberapa saat, Edward berhasil diselamatkan dengan merambat ke atas menggunakan tongkat yang diulurkan oleh temannya. Kejadian itu mengakibatkan ligamen lutut Edward patah sehingga tidak bisa menuruni gunung. Namun beruntung helikopter penyelamat datang dan bisa segera membawa mereka ke rumah sakit terdekat. Di tengah samudra. Penners, kalian pernah nonton film Life of Pi? Itu loh, film yang menceritakan tentang seorang pria yang terombang-ambing di tengah lautan dalam jangka waktu yang lama. Ya, cerita dalam film tersebut dialami oleh Jose Salvador Alvarenga, tapi bedanya tidak ada hewan di atas perahu yang ditumpangi Mas Jose. Pria berusia 37 tahun ini tersesat setelah memancing hiu di lepas pantai Meksiko pada Desember 2012. Dia mengaku bertahan hidup di Samudra Pasifik dengan makan ikan, burung, dan kura-kura. Dan setelah menghabiskan lebih dari 1 tahun di laut, dia tiba di Majuro, ibu kota Kepulauan Marshall, Senin 3 Februari 2014, terlihat seperti orang yang hilang selama setahun. Fishermen are known to tell a tale, but this survival story defies belief. Walking for the first time in over a year, a Coke in hand and a nurse nearby to steady him, 37-year-old Jose Alvarenga shuffles to shore with a smile. From his Alvarenga berasal dari Meksiko. Kepulauan Marshall, tempat dia terdampar, berjarak 5.500 mil atau hampir 9.000 km dari tempat asalnya. Wah, jauh banget ya Penners, tapi hebat juga ya bisa bertahan hidup di tengah lautan. to be a day trip, the fishing boat departed from an unknown location in Mexico, December 2012. When the motor died, Alvarenga says a storm blew the boat off course, drifting in the Pacific for months until currents finally brought him ashore 8,800 kilometers away. Bertahan hidup. Harrison Ojegba Okene, pria berusia 29 tahun ini telah bertahan selama 3 hari di kantong udara kecil dalam kapal yang terbalik di dasar Samudra Atlantik sebelum dia diselamatkan pada saat terakhir oleh seorang penyelam. Okene adalah satu-satunya yang selamat di awak kapal ketika kapal itu terbalik di bulan Mei. Dalam sebuah wawancara eksklusif di Associated Press, Okene menggambarkan penyelamatan ajaibnya yang direkam dalam video dan menjadi viral setelah diunggah di internet. Alright, just keep him there and keep him calm, okay? Alright, just reassure him, pat him on the shoulder. Okay. Alright. Alright. Ojegba Okene masih mengalami mimpi buruk dan bersumpah untuk tidak pernah kembali ke laut lagi. Dia telah mengambil pekerjaan baru sebagai juru masak di perusahaan. Dalam kegelapan, dia hampir putus asa setelah 3 hari berdoa kepada Tuhan untuk sebuah keajaiban. Namun, dia tetap bertahan sampai pada akhirnya penyelam datang untuk menyelamatkannya. Okay. Alright.
Trainers, video kali ini sampai di sini aja. Tetap hati-hati dimanapun kalian berada, karena kematian bisa datang kapanpun dan dimanapun. Jangan lupa terus berdoa ketika dalam perjalanan dan kapanpun. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus semangat buat balikin mood optimis kamu biar lebih baik di masa depan. Bye-bye.